tua kita dulu. Orang tua kita dulu umur sampai panjang-panjang, Pak. Saya punya kakek di Blitar, Jawa Timur, itu tempo hari baru meninggal, usianya 102 tahun. Itu ternyata udah biasa kalau zaman dahulu. Sekarang ini saya khawatir umur umat pendek-pendek, jangan-jangan sering memutuskan silaturahim. Dan berkahnya orang dulu itu umur ya panjang, punya anak banyak, berkah, Pak. Betul apa enggak? Dulu punya anak 10, 15 Pak nggak perlu. Sekarang punya anak 2 aja sudah keluhnya luar biasa. Ya Allah Ustaz, biaya pendidikan makin mahal, sembako makin mahal, 2 anak aja udah cukup. Padahal secara ekonomi orang sekarang jauh lebih mapan ketimbang orang dulu. Tapi orang dulu ngopenin anak 15 gak ada yang sampai mati kelaparan. Benar gak? Bahkan berkahnya kelihatan tuh Pak kalau lagi Ramadan. Punya anak 15 rantau ke Jakarta semua, datang satu-satu. Anak nomor 1 datang, Ma, minal aidin wal faizin, ada THR 1 juta buat emak. Alhamdulillah diterima. Datang lagi yang nomor 2 ngasih duit 1 juta, ini buat beli baju. Datang lagi yang nomor 3, Ma, ini buat beli tembakau sama cengkeh 3 juta. Itu nggak tahu kenapa semuanya kompak ngasih duit 1 juta THR buat kedua orang tuanya. Berarti kalau 15 anak dapat duit berapa, Pak? Dapat duit berapa? 15 juta. Kira-kira kalau ibu dapat THR dari anaknya 15 juta, senang apa enggak? Girang apa enggak? Tapi sayang yang saya cerita ini bukannya girang, Pak. Begitu dikasih duitnya sama bapaknya, Bapak, mak lo ini lo terima duit ada dari anak-anak lo 15 juta. Si emak bukannya girang malah nangis, Pak. Bapaknya bingung, kamu kenapa dapat THR dari anak-anakmu bukannya senang malah nangis? Orang mah di mana dapat THR senang, kamu malah nangis, kenapa? Apa jawaban si emak? Saya nyesel, Bang. Nyesel kenapa? Kalau tahu begini kita bikin anak 50 aja. Kalau 1 anak kasih 1 juta, 50 anak berarti dapat duit berapa, Pak? Berapa, Bu? Ya, makanya ibu bikin anak 50, kuat gak? Ini berkahnya, Pak, dengan kita silaturahim datang ke majelis taklim. Bahkan Rasulullah menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meringankan langkah kakinya datang ke majelis taklim, tidak ada niatnya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meringankan langkah kaki kita telah masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal. Saya tanya sekali lagi, Bapak pengen masuk surga, Pak? Pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Dosanya sedikit apa banyak? Nabi Adam yang dulu dosanya 1 aja diusir dari surga. Kita dosanya 1 apa banyak? Pengen masuk ke surga? Insya Allah kita ini menjadi umat Rasulullah beruntung. Walaupun dosa kita banyak, ampunan Allah itu jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Ramadan itu adalah ibadah, salah satu ibadah yang sifatnya rahasia. Saking rahasianya ibadah puasa itu, sampai ibadah puasa itu gak bisa dinilai oleh orang lain. Bapak sholat, sedekah, bahkan sampai ibadah umroh haji itu bisa dinilai. Ada orang yang ngomong, Ustaz saya punya tetangga sholatnya mantap Bang. Tahu dari mana kalau sholatnya mantap? Kelihatan Ustaz, waktu sujud lama banget sampai 1 jam baru udah. Begitu ditegasin nggak boleh ketiduran. Gerakannya orang lain masih bisa menilai. Ustaz saya punya tetangga sebelah rumah saya, masya Allah dermawan banget, sedekahnya luar biasa. Tahu dari mana kalau sedekahnya mantap? Kelihatan Ustaz kalau lagi hari Jumat nyumbang ke masjid diumumin namanya, puluhan juta dia keluarkan. Kelihatan orang lain bisa menilai. Ustaz saya punya tetangga depan rumah saya persis ibadah haji yang mantap luar biasa. Tahu dari mana? Kelihatan Ustaz kemarin pulang haji sampai sekarang saya perhatiin enggak pernah lepas dari kopiah putih. Contoh misalkan, ibadahnya masih bisa dinilai oleh orang lain, tapi tidak dengan ibadah puasa, Pak. Makanya nggak ada orang lain yang bisa menilai ibadah kita. Nggak ada orang yang bisa menilai, Ustaz saya lihat teman saya puasanya mantap banget. Tahu dari mana kalau puasanya mantap? Kelihatan Ustaz tiap detik kerjanya ludah mulu. Orang ludah mulu katanya puasanya mantap. Orang pilek juga ludah mulu kerjaannya. Maka kenapa Allah menyampaikan as-shaumu li wa ana ajzi, puasamu itu untukku dan aku yang akan membayar puasa yang kalian kerjakan. Maka kenapa dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan lis-shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan.
Yang pertama, wal farhatu 'inda fitrihi. Bahagia ketika berbuka puasa. Orang lagi puasa itu gembira atau enggak, Bu? Ibu, Bu, lagi buka puasa itu senang apa enggak? Senang. Karena apa? Puasa itu melatih kita makan makanan yang haram, Pak. Ya, itu haram hukumnya untuk kita makan. Tempe tahu itu halal atau haram? Kapan boleh kita makan? Habis maghrib. Kadang halal atau haram? Haramnya siang, habis maghrib boleh. Sekarang saya tanya, bapak-bapak yang punya istri sendiri, kira-kira Ramadan halal apa haram? Jawab, halal apa haram? Halal. Kapan halalnya? Jangan bilang habis maghrib nih. Kapan halalnya, Bu? Habis raweh. Habis maghrib baru mulai, baru udah azan isya. Maka dulu perintah puasa pertama kali turun, Pak. Sahabat-sahabat yang nggak ngerti, bukan hanya kita awalnya, para sahabat pun juga bingung. Yang namanya suami istri pun sama sekali nggak boleh kumpul sama pasangan. Lalu turun penegasan dari Allah, uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian bercampur dengan pasangan kalian malam hari. Yang nggak boleh cuma siang waktu puasa. Kenapa demikian? Karena Allah tahu fitrah kita sebagai manusia. Bayangkan kalau Allah kejam sama kita, siang nggak boleh, sore nggak boleh, malam nggak boleh, berarti sebulan penuh suami istri nggak boleh kumpul. Saya yakin Ustaz Ikin nanti begitu datang bulan suci Ramadan yang akhir-akhir udah pada rontok semua rambutnya. Betul apa betul? Ini karena menyalahi takdir kita sebagai manusia. Ini Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa kita untuk menahan hawa nafsu. Maka kenapa Rasulullah menyampaikan wal farhatu 'inda liqa'i rabbi. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka seluruh pahala yang dulu semasa kita berpuasa di dunia ini dirahasiakan oleh Allah. Makanya tidak ada yang dijelaskan secara gamblang pahalanya orang yang berpuasa itu, Pak. Paling hadisnya cuma begitu doang bunyinya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah, maka Allah hapuskan dosa kita di masa lalu. Udah segitu loh. Seperti apa banyak dosa yang Allah beri, pahala yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak jabarkan secara spesifik. Sengaja Allah rahasiakan dan nanti Allah berikan surprise kepada kita. Ini loh puasa yang kamu kerjakan dulu, aku berikan pahala yang luar biasa yang dulu kita nggak sangka-sangka, ternyata begitu dahsyatnya pahala puasa. Dan hati-hati, ibadah yang paling gampang pura-puranya itu ibadah puasa. Setuju nggak kalau saya bilang begitu? Ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling mudah pura-puranya. Ibadah yang lain nggak bisa bapak pura-pura. Ibadah sholat, pura-pura sholat nggak bisa. Bagaimana gerakannya? Tetap kelihatan, harus rukuk, harus sujud, harus iktidal. Pura-pura sedekah nggak bisa. Apalagi pura-pura haji, diantarin orang sekampung mau kemana kalau bukan ke Mekah. Tapi pura-pura puasa itu paling gampang. Saya kasih contoh begini, ada teman kita yang berangkat kerja siang hari bolong, kejebak macet luar biasa di jalanan. Akhirnya apa? Karena berjam-jam naik motor, kena terik matahari luar biasa, keringat bercucuran. Akhirnya dia memutuskan gak jadi berangkat kerja, putar balik pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah gak tahan dia langsung lurus aja ke dapur. Akhirnya ke dapur dia buka tuh di meja makanan, ada makanan sisa semalam sahur. Dia buka kulkas, masya Allah itu botol minuman di dalam botol pada keringetan semuanya. Sambil dia telan liur luar biasa, masya Allah, sambil tengok-tengok kanan kiri kok kayaknya nggak ada orang. Akhirnya dia putuskan, dia ambil tuh botol minuman, makanan dia ambil, dibawa masuk ke dalam kamar, dikunci rapat-rapat. Jangankan orang, tikus aja nggak bisa masuk. Apa yang dia lakukan? Dia makan semua makanan sisa semalam sahur dan dia minum minuman yang ada di botol sampai habis. Habis selesai dia lap bibirnya sekering-keringnya. Keluar kamar, keluar rumah, ketemu tetangganya, kena angin dikit miring. Ngomong sama temennya pura-pura lemas. Demi Allah saya mau tanya, Bapak kalau ketemu orang yang model begitu, tahu apa nggak dia nggak puasa? Tahu apa nggak? Nggak tahu. Sama halnya ketika waktu sholat zuhur, Pak. Pas puasa, sholat zuhur, sebelum sholat zuhur ngambil air wudhu. Ketika ngambil air wudhu, kumur-kumur. Ternyata korupsi nelen air waktu kumur-kumur.
Itu demi Allah Pak, jangankan KPK, jangankan polisi, tetangga sebelah Bapak ngambil air wudhu aja nggak ada yang tahu kalau Bapak korupsi dalam air Pak. Betul betul. Kenapa kita nggak mau melakukan itu? Inilah hebatnya ibadah puasa. Kita selalu menanamkan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun orang lain tidak tahu, kita nggak mau mengerjakan. Karena apa? Kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya orang yang berpuasa itu tingkat kesabarannya naik 100%. Betul apa enggak? Bapak lagi puasa naik motor disenggol orang, marah apa enggak kira-kira? Marah. Disenggol orang, ditabrak dari belakang, kira-kira kalau lagi puasa marah apa enggak? Marah. Sabar, kita tunggu nanti lo ya, habis maghrib baru kita marah. Tapi kalau lagi nggak puasa, cenderung kita emosi. Makanya mohon maaf, jangan salah tafsir. Kalau lagi bulan suci Ramadan, banyak orang yang menafsirkan kalau Ramadan itu setan dibelenggu. Bukan setannya yang dibelenggu, tapi kita menekan hawa nafsu kita supaya setan tidak bisa menggoda kita waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan kita sabar, dengan ikhlas menjalankan puasa, maka insya Allah kemaksiatan yang membatalkan puasa kita akan cenderung kita nggak lakukan. Inilah hebatnya puasa. Makanya orang-orang dulu itu tadi dibacakan oleh kori kita, Ustaz Dedek Faisal, ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu ada satu doa yang dari dulu selalu kita baca. Apa enggak doanya tadi? Apa? Apa? Ibu apa lu? Coba bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Saya ngetes, ternyata masih banyak yang ikut. Bapak tahu nggak tadi doa apa? Tahu nggak berarti ustaznya lagi awas jangan sampai belok. Doa makan, itu doa makan, depannya sama tapi belakangnya beda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang sudah kita lewati, dan berikan keberkahan pula bagi kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, diberikan kesehatan agar kita masuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita menganggap Ramadan besok adalah seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita, apapun ibadah yang belum kita lakukan di Ramadan tahun lalu, kita harus menyatakan Ramadan besok harus kita kerjakan. Kemarin masih rizkinya pas-pasan, Ramadan tahun ini kita punya uang, ayo sedekah. Karena sekali kita sedekah itu pahalanya luar biasa, apalagi sedekahnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mau saya kasih tahu nggak ada 5 pahala besar orang yang sedekah? Mau apa enggak? Mau. Habis ini tolong diamalkan. Saya kasih tahu rahasianya. Mau nggak mengamalkan? Mau. Ini saya baca dalam kitab Bughyatul Mustasmirin karangan Imam Asyuyuti. Ada 5 pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan pahala orang yang sedekah. Yang pertama, tingkatan pahala. Allah berikan pahala sedekah 10 kali lipat. Sedekah kepada siapa Ustaz? Sedekah kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak punya rezeki, sedekah kepada fakir miskin, Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala untuk kita semua. Yang kedua, lebih besar dari yang tadi. Pahalanya berapa Ustaz? 90 kali lipat Allah berikan pahala sedekah untuk kita. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang punya keterbatasan fisik. Ada orang yang cacat, buta, atau nggak punya kaki, udah miskin, cacat, kita berikan sedekah kepada mereka, itu pahalanya kata Imam Asyuyuti 90 kali lipat. Yang ketiga, ada yang lebih besar lagi daripada ini. Berapa pahalanya? 100 kali lipat pahalanya ketika kita bersedekah. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada fakir miskin yang masih ada keterkaitan saudara dengan kita. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini kembali Pak, sedekah kemana-mana nyampe, tapi saudara sendiri nggak pernah dibantu. Benar Pak, benar? Ada nggak di sini yang model begitu? Ya. Kemana-mana nyampe sumbangan, tapi giliran keluarga sendiri, orang tua sendiri, adik sendiri, kesusahan kita nggak pernah bantu. Padahal sedekah kepada keluarga sendiri itu pahalanya 100 kali lipat.
Ada yang lebih besar lagi daripada itu. Berapa sedekah itu pahalanya? Masya Allah, 100.000 kali lipat. Banyak nggak Pak? Bapak sholat 1 bulan belum tentu dapat pahala 100.000 kali lipat. Dengan hanya sekali sedekah kita mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang tua kita sendiri. Bapak yang masih punya orang tua, sedekah kepada orang tua kita itu pahala 100.000 kali lipat. Yang kelima, tingkatan sedekah kata Imam Asyuyuti lebih besar daripada itu. Berapa pahalanya? 900.000 kali lipat pahalanya daripada sedekah kepada orang tua sendiri. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak, Bu? Pengen enggak dapat pahala 900.000 kali lipat? Sedekah kepada siapa? Yang kelima, sedekah kepada ustaz. Pada ketawa ini. Cius. Ini yang ngomong bukan saya tapi Imam Asyuyuti. Kenapa demikian? Sebab setan iblis itu paling gak seneng Pak. Ngelihat ada orang sedekah kepada ulama, sedekah kepada kiai, sedekah kepada ustaz, sedekah kepada para habaib. Kenapa demikian? Biarkan masjidnya yang besar, biarkan madrasahnya yang tumbuh di mana-mana, biarkan pesantrennya berdiri kokoh. Namun dibuat ulamanya nggak ngurusin pesantren, nggak ngurusin majelis taklim, tapi sibuk dengan urusan dunianya. Ini malapetaka di akhir zaman. Makanya kenapa sedekah kepada guru-guru kita itu pahalanya mengalir terus, karena untuk kemaslahatan umat. Makanya kalau sedekah kepada ustaz itu pahalanya 900.000 kali lipat. Paham ibu-ibu? Coba ulang lagi. Yang kelima, sedekah kepada siapa? Ustaz siapa? Ustaz siapa? Ustaz. Ini tadi sedekah sama Ustaz ini itu dapat pahala 900.000 kali lipat. Benar. Sekarang ini mohon maaf, ibu-ibu tolong jawab pertanyaan saya. Saya nggak tanya bapak, ibu-ibu dulu. Bu, seandainya ibu punya anak perawat, datang calon mantu yang pertama, Masya Allah udah ganteng, tinggi, putih, bawa mobil Mercy datang ke rumah ibu. Kaya luar biasa tapi gak disunat. Besokannya lagi ada calon mantu datang yang kedua. Siapa mantu yang kedua? Udah hitam, dekil, burik, rambutnya keriting, jalannya ngegang, matanya jaring sebelah, sarungnya ngelinting dari bawah ke atas, tapi hafal Quran. Ibu pilih yang mana? Jawab. Satu. Yang satu tinggi, putih, bersih, bawa mobil Mercy, Masya Allah tapi gak disunat. Yang satu hitam, dekil, burik, rambutnya keriting, jalannya ngegang, matanya jaring sebelah, tapi hafal Quran. Ibu pilih yang mana? Saya tahu jawaban ibu. Biarin Ustaz, saya pilih yang bawa Mercy aja. Kalau urusan gak sunat nanti biar saya yang menati sendiri. Benar gak Bu? Ngaku begitu. Ini Masya Allah, kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan. Kadang-kadang nilai Ustaz itu kalah sama burung beo. Burung beo itu ketimbang ngomong dikit doang itu mahal harganya. Baru bisa ngomong doang, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Ngerti kagak, kasih kagak tuh dia. Dibawa ke pasar dijual 3 juta. Ustaz nerangin kitabnya, Assalamualaikum ya cakep banget. Nerangin kitab berjam-jam, berlembar-lembar, Masya Allah 25.000. Udah tuh pas begitu pulang sendalnya hilang lagi. Hapes banget itu Ustaz. Bu, saya mau tanya, ibu nitipin anak ibu di TPA Rodotul Hikmah. Ini Ustaz Hashim. Ini guru TPA di TPA di masjid-masjid kita itu paling banter SPP-nya berapa Ustaz? 200. 25.000. Rata-rata itu saya survei dari majelis taklim dari TPA ke TPA itu 25.000, paling banter 50.000. Itu aja kadang udah kelewatan, udah 25.000 ditunggak sampai 3 bulan nggak bayar-bayar. Makanya saya kena dari dulu lihat guru ngaji nggak digemuk badannya. Ini makanya kita harus ingat, kita ini urusan dunia berani mengeluarkan uang ratusan juta, tapi urusan akhirat kita pilih-pilih. Ini dulu zaman Nabi Pak, ada santri seperti yang saya ceritakan tadi, sahabat Nabi yang namanya Zulaibib. Zulaibib ini luar biasa, Masya Allah, hafal Quran. Apa yang Rasulullah ajarkan semua ditangkap oleh Zulaibib. Luar biasa pengetahuannya, alim luar biasa. Tapi sayang Zulaibib ini miskin, gak punya apa-apa. Ditambah lagi fisiknya kurang karena dia seorang budak.
tidurnya aja di emperan Masjid Nabawi. Hingga suatu saat ditegur sama Nabi Julaibib, labbaika ya Rasulullah, kamu punya istri apa enggak Julaibib? Ya Rasulullah, siapa perempuan yang mau sama saya? Model begini potongan saya miskin, nggak punya apa-apa, siapa perempuan yang mau sama saya? Tapi kamu mau nikah apa enggak? Wahai Julaibib, mau ya Rasulullah, seandainya ada yang mau. Ya sudah, kamu saya tanya sekali lagi, kamu mau nikah apa enggak? Mau ya Rasulullah. Kamu datang ke rumah saya, suruh bawa ke rumah Rasulullah. Begitu datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah nitipin surat melalui utusannya, berikan kepada Julaibib. Julaibib, tolong ini berikan kepada pemuka pimpinan orang Ansor, pimpinan Ansor itu termasuk saudagar terkaya di kota Madinah. Berikan surat ini, sampaikan ini dariku. Akhirnya dibawa sama Julaibib. Begitu dibawa, ketemu sama pimpinan Ansor, salah satu saudagar terkaya di kota Madinah. Begitu ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Julaibib? Saya mengantarkan surat dari Rasulullah. Dengan tegas langsung mengatakan, sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat. Pasti ini adalah perintah Rasulullah, kami siap mentaati perintah Rasulullah. Akhirnya diambil, dibuka surat. Begitu dibuka, lemes Pak. Apa isi suratnya? Itu mungkin kalau bahasa kita, bahasa orang Gang Sawu begini, tolong yang bawa surat ini nikahkan sama anak perempuan. Begitu dilihat yang bawa surat ini Julaibib, modelnya begitu Pak. Enggak diturutin, ini perintah Nabi, tapi kalau diturutin begini bentuknya. Ya udah begini aja Julaibib, karena ini adalah urusan anak saya harus diskusi dulu dengan anak saya. Kemudian masuklah tadi orang tuanya, manggil putrinya, nak, ada apa wahai ayah? Ini ada surat dari Rasul. Apa isi suratnya ayah? Kamu disuruh nikah sama yang bawa surat. Dengan lantang perempuan itu menjawab, sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat, saya siap nikah wahai ayah. Jangan main nikah aja, lihat dulu orangnya. Kan belum dilihat, main iya aja, lihat dulu orangnya. Akhirnya si perempuan ini ngintip di balik jendela pas begitu dia, ya Allah, masya Allah, udah hitam, dekil, gurih, keriting, masya Allah, namanya budak kayak gitu Pak bentuknya. Tapi lihat Allah gak lihat bentuk kita nanti di akhirat. Bahkan nanti yang akan menjadi rajanya di dalam surga itu adalah salah satu sahabat yang disebut dalam sebuah hadis, yaitu Uwais Al-Qarni. Itu luar biasa, beliau nggak terkenal di dunia tapi disanjung nanti di penduduk akhirat, bahkan menjadi raja nanti di dalam surga. Makanya di dunia ini nggak berlaku yang model-model ganteng apa-apa, itu nanti di akhirat ditentukan oleh amal kita. Akhirnya apa si perempuan ini dengan lemes dia jalan nemuin ayahnya. Bagaimana nak? Ayah, kalau memang ini perintah Rasulullah, saya ikhlas ayah. Saya yakin Rasulullah nggak akan menjerumuskan umat. Jadi kamu siap? Siap ayah. Datang maknya untuk. Emak ini biang nyolong biasanya. Apa kata maknya? Neng, lu pikir-pikir dulu apa Neng? Pikir-pikir dulu, lihat dulu yang model begini mah yang ngacak-ngacak keturunan namanya. Tolong lu pikirin dulu. Saya siap ibu, ini perintah Rasulullah, insya Allah memberikan manfaat untuk saya dan keluarga. Akhirnya dinikahkan, kemudian orang tuanya mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah surat berikut isinya saya terima. Akhirnya nikah. Ibu kira-kira kayak gitu apa enggak? Bu, kira-kira kayak gitu nggak ibu? Makanya mari Bapak Ibu sekalian, memasuki bulan suci Ramadan ini bersihkan hati kita. Kemarin kita waktu bulan Sya'ban itu kan ada ibadah namanya malam nisfu Sya'ban. Ya kan? Kemarin di masjid kita pasti ngadain malam nisfu Sya'ban. Kita baca Yasin 3 kali, kita baca zikir, kita baca Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika Allah mengangkat amal kita di malam nisfu Sya'ban, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Dan semua di malam nisfu Sya'ban itu dosanya diampuni oleh Allah kecuali 2 orang. Makanya tolong dicamkan baik-baik, 2 orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, walaupun dia beribadah sampai pagi hari, namun dosanya tidak dihapuskan. Siapa kata Rasulullah? Yang pertama adalah asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah ini? Ia adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nyembahnya kepada Allah, minta pertolongannya kepada dukun dan paranormal. Percaya kepada paranormal itu sama dengan menyekutukan Allah, dan ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang tidak diampuni dosanya walaupun datang malam nisfu Sa'ban adalah mereka umat Islam yang saling bertikai sehingga mereka berdamai kembali, baru Allah akan ampuni dosa-dosa. Makanya masuk bulan suci Ramadan, mari sama-sama nanti kita bermusafahah, kita bersalam-salaman. Makin muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahan illa ghafarallahu dzunubahuma. Kalau ada muslim satu muslim yang lainnya berjabat tangan, maka insya Allah sebelum lepas jabatan tangan kita, Allah rontokkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah. Makanya nanti setelah ini kita bersalam-salaman supaya masuk bulan suci Ramadan Allah bersihkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir saya berpesan, ayo bersihkan niat kita datang bulan suci Ramadan beramal hanya karena Allah. Saya teringat pesan dari Imam Az-Zarnuji, Pak, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau pernah menyampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnil niyah. Banyak orang yang kelihatannya seperti melakukan amalan-amalan dunia, namun ternyata amalan dunia itu Allah geser, Allah ubah menjadi amalan akhirat karena dilandasi dengan niatan yang baik. Contohnya ada orang, saudara kita, yang profesinya narik ojek online, nyari uang keluar di pagi hari, nyari uang itu adalah urusan dunia. Tapi kalau kita berangkat niatnya hanya karena Allah, ya Allah, saya pengen narik ojek, nanti kalau dapat rezeki yang berlebih, bismillah, saya nanti akan nyumbang untuk fakir miskin yang ada di lingkungan saya. Awalnya itu adalah pekerjaan dunia, namun ketika dia punya niatan pengen sedekah kepada fakir miskin, Allah catat menjadi amalan akhirat dan Allah berikan pahala yang besar. Dan hati-hati, ini pesan Imam Az-Zarnuji yang kedua, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati min a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak orang yang beramal kelihatannya seperti amalan akhirat, namun Allah rubah amalan itu menjadi amalan dunia, dan itu disebabkan karena buruknya niat yang ada pada dirinya. Contoh, ada orang sholat niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen disanjung oleh orang lain. Orang sedekah supaya dilihat dermawan di mata orang lain. Orang ibadah puasa supaya terlihat hebat di mata orang lain. Walaupun ini adalah amalan akhirat, namun digantungkan niatnya bukan karena Allah, Allah rubah menjadi amalan dunia dan gak dapat apa-apa. Dia hanya dapat pujian dari orang lain, pahalanya hilang sama sekali di hadapan Allah. Makanya bersihkan niat kita masuk bulan suci Ramadan supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini jujur, ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Jujur, lebih cepat, lebih bagus. Sebab jujur perut saya udah lapar ini. Saya yakin Bapak Ibu udah pada lapar semua, ya Bu ya? Udah pada makan semua atau belum? Bu, udah makan atau belum? Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Kita doakan guru kita mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Guru-guru kita yang selalu istiqomah membimbing kita melalui majelis taklim, Al-Akhyar Ustaz Ikin Asy'ari, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kekuatan zahir dan batin. Bapak-bapak yang hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan istiqomah terus menuntut ilmu. Jangan pernah bosan Pak, jangan pernah kenal umur. Walaupun sulit nangkep pengetahuan ilmunya, walaupun Bapak cuma tidur-tidur. Apa itu? Ngaji sambil nyender. Guru nerangin tidur, ngaji sambil tidur. Guru baca doa, giler, ngaji sambil giler. Pulang ditanya sama istrinya, nggak tahu apa-apa. Biasanya ibu-ibu yang model begitu Pak. Ibu ya? Bu, ngaji sambil ngobrol. Begitu pulang nyampe rumah salah tangkep. Ustaz ngomongnya udah bener Ustaz. Ustaz ngomongnya udah benar, Bu. Siapapun yang punya suami, kalau mencium tangan suami, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Udah benar nyampainya, karena sambil ngobrol, akhirnya salah tangkap. Begitu ditanya sama suaminya di rumah, Bu, tadi Ustaz Aan ngomong apa? Oh iya, kata Ustaz Aan, barang siapa seorang istri mencium tangan suami, itu pahalanya sama dengan mencium Haji Ahmad. Hajar Aswad jadi Haji Ahmad nih. Ini gara-gara salah nangkep ya Bu ya. Makanya kalau datang ke majelis taklim, duduk, diam, dengarkan, amalkan. Insya Allah banyak pahala dan keberkahan yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal.
alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jujur saya ini kurang istirahat, kurang tidur, Pak. 1 bulan ini jadwal Isra Mi'raj hampir nggak pernah berhenti. Sampai kadang-kadang saya pulang itu cuma ganti baju, berangkat lagi, ganti baju, berangkat lagi. Kemarin aja waktu Ustaz Ikin telepon, jujur sebenarnya ini ada acara, cuma karena beliau sudah langsung tekan kontrak, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Akhirnya yang acara yang satunya saya pending, saya undur dari besok pagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita semua yang berangkat dari rumah meringankan langkah kaki kita. Insya Allah kita nanti akan bersama-sama diringankan langkah kaki kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyyatil